Kita akan mulai baca firman Tuhan. Sisian ya. Siapa sini? Si Ardo ada di sini, Ardo. Ardo. Oh, Ardo ada ya. Ardo. Tolong kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, ini Bu Tumbar sekalian berdoa buat firman Tuhan. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menghadap di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang hadir di sini maupun di YouTube Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai mulut Pak Pauzang Tuhan Yesus, Engkau urapi secara khusus untuk menyampaikan firman dari Engkau ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, firman itu menghidupkan setiap roh kami, jiwa kami, pikiran kami Tuhan. Untuk setiap kami Engkau ubahkan dengan caramu supaya menjadi lebih baik ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita baca Matius 7. Ya, silakan Pak Mulia, sudah jadi co-host belum nih Pak Mulia nih? Pak Mulia sudah ya. Silakan tampilkan Matius 7. Saya remove dulunya saya ya. Ardo, silakan dibaca. Oke, Pak Paul. Ya. Udah? Oke. Mari kita membaca firman Tuhan. Oke, Diambil sebentar. dari Ini ada Matius. kolektor dari Relis Sibarani ya. Thank you, Amerika. Relis Sibarani, luar biasa. God bless you. Ya, Ardo, silakan. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya, mari kita membaca Matius 7 semuanya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diberikan kepadamu. Mengapakah engkau melihat lumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan kelumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan kelumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, tengah menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.
Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Gapakah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, haleluya. Terima kasih Bang Ardo. Sama-sama Pak Jangan Paulus. lupa subscribe YouTube-nya Bang Ardo. Apa namanya YouTube-nya? Ardo Purba Channel. Ardo Purba Channel. Oke. Terima kasih Pak Paulus. God bless you. Saudara, tadi tolong buka ayat 21, 22, 23 tadi Pak Mulia. Oke ya. Ini satu chapter ini ya, ini sangat menarik sekali dimulai dengan jangan menghakimi, saudara ya. Janganlah kamu menghakimi. Ini ada tulis dalam Talmud juga ya, saudara ya, dalam Talmud Pikoi ya. Dituliskan Pikoi Safot ya. Nggak boleh kita menghakimi ya. Janganlah kamu menghakimi. Kalau kamu harus ada dalam posisinya dia. Nah, ini sama. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Ya. Karena penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi untuk ukuran kamu yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kamu menghakimi orang lain, ya ukuran itu sama, nanti kamu akan dipakai ke kamu lagi, saudara. Itu faktanya begitu. Itulah hukum universal. Ya. Makanya di dalam Talmud dikatakan bahwa do not judge your fellow until you have stood in his place. Ukuran itu sama, saudara, nanti. Ya. Kamu menghakimi, kamu akan dihakimi dengan cara yang sama. Itu hukum alam. Anda luput, Anda memfitnah orang, Anda juga akan diperlakukan dengan cara yang sama. Itu hukum alam. Makanya kalau Anda mengalami satu pencobaan, fitnahan, Anda diam. Karena bisa jadi itu adalah pengulangan. Nah, saya sering difitnah, saudara. Saya ingat di masa-masa lalu, saya sering menghakimi orang lain. Orang fitnahan ini kan sebuah penghakiman sebetulnya. Fitnah itu kan sebenarnya sebuah penghakiman. Oh, orang ini bikin begini, orang ini bikin begini loh. Pengadilan yang tidak benar. Sebuah penghakiman yang tidak fair. Fitnah itu ada sebuah pengadilan yang tidak fair. Nah, di masa lalu,
Kemungkinan besar saya melakukan itu, saudara. Maka di hari ini, saya menuainya. Makanya saya nggak ngomel ketika saya difitnah. Ya sudah, nggak apa-apa lah, gimana, saudara? Nggak usah marah. Itu akan diukurkan. Saya dulu kejam, saudara ya. Karena saya merasa hidup kudus, itu begini-begini ini. Atau mungkin saya terlalu naif, saya dengar cerita orang, lalu saya judging orang. Itu nggak fair, saudara. Mungkin kita melakukan itu, kita nggak ngerti. Tapi itu akan diukurkan. Bahkan ketika saya mengkritik pendeta gila betul, ya kan, maka ukuran yang saya terapkan kepada si pendeta gila betul ini akan diukurkan kembali ke saya, saudara. Itu saya lakukan dengan sesadar-sadarnya dan saya harus siap dengan konsekuensi itu sesadar-sadarnya. Makanya saya harus jaga perilaku saya supaya saya jangan hidup dengan kemewahan seperti si pendeta gila betul ini, saudara. Karena itu akan diukurkan suatu ketika kepada saya. Apa yang saya ngomong ini, karena Anda sepakat dengan saya, suatu ketika saya tiba-tiba kayak si pendeta gila betul, maka Anda akan rame-rame akan keroyok saya dengan cara yang sama seperti saya ngomong sama si pendeta gila betul ini, saudara. Suara kenabian sekalipun ketika diberitakan, maka suara kenabian itu akan balik ke dia juga, saudara. Nah, sama ya, ketika kita bicara dengan dogma apapun ya, maka dogma itu akan diukurkan kepada kita lagi. Orang boleh bawa 1000 ayat tentang Trinitas Oneness Unitarian, maka masing-masing bawa 1000 ayat lagi, saudara. Tinggal menang-menangan ngotot aja, saudara. Tinggal menang-menangan ngotot aja. Dan menang-menangan siapa yang paling berkuasa, yang paling berpengaruh. Memang begitu kenyataannya, saudara. Jadi, Anda jangan lebay kalau difitnah, biasa aja. Ya, biasa aja. Cuman, kalau ada orang ngomongin di belakang saya samperin. Kan saya samperin, saudara. Channelnya Bom sudah saya samperin berapa kali, pada diem semua. Saya tahu, saudara ya. Begitu saya samperin pada diem, saya lagi nunggu. Kemana ada yang ngoceh-ngoceh saya? Nggak ada. Begitu saya datang, nggak ada yang berani ngomong. Sak Bomnya sekalian pada bungkam semua. Iya kan? Di belakang ngoceh-ngocehin saya, saudara. Saya bukannya nggak tahu. Saya datang udahlah, namanya teman. Mungkin nggak, menurut dia kan saya teman tadinya. Ternyata sampai sana saya dibully habis-habisan terakhir demi donasi, saudara. Nah, dalam hati saya, ternyata kamu bukan teman. Ya sudah, you me and. Kan begitu, saudara ya. Tapi memang rata-rata orang-orang ini yang suka ngomong di belakang, ya orang-orang yang suka menghakimi, kalau disamperin dia kayak bingung, saudara. Rata-rata. Mengapa bisa begitu? Ya karena namanya orang menghakimi. Ya orang kalau menghakimi orang lain, ya biasanya dia sendiri juga karena dia matanya ketutupan balok itu tadi, saudara. Ya, dia nggak ngerti ada cacat karena dia terlalu terobsesi orang lain salah, dia yang benar. Makanya cobalah kamu berdiri di posisinya. Ya kan, kata Talmud kan begitu, sama ya. Kamu diukurkan, coba ukuran yang sama kamu terapkan sama dirimu sendiri. Sama orang Islam kan juga sama kan. Dia menghakimi ya dengan teori-teori liberal tentang Kristen. Begitu dibalik, saudara, yang sama. Teori sumber asal-usulnya Quran. Labakan, bingung, penistaan. Langsung begitu. Mereka ngatain bahwa Paulus ini pendusta. Sama, kita bilang Muhammad pendusta. Ukuran yang sama, saudara. Kita terapkan. Labakan kejang-kejang mereka semua, saudara. Sama kan? Itulah agama, saudara. Agama itu nalurinya adalah penghakiman. Dia benar, orang lain salah. Lalu penghakiman. Kembali ke agama Kain. Agama yang paling tua. Penghakiman. Aku mempersembahkan sebuah korban untuk agamaku. Habil ya mempersembahkan korban untuk kesembahannya. Kain juga sama.
Lalu Kain nengok ke Habil. Aduh, punyaku diterima nggak ya? Kok dia enak banget ya? Mantap bener tuh dia tuh ya. Nggak bener nih, agak harus cuma punya saya saja. Karena dia nggak yakin bahwa persembahannya diterima, maka dia sampai Habil. Bunuh saudara. Karena dia sendiri tidak yakin. Anda yang suka menghakimi, biasanya karena Anda sendiri tidak yakin dengan apa yang Anda yakini. Sehingga ketika ada yang beda, Anda gelisah. Ya, di dalam dogma, di dalam agama, Anda menghakimi orang lain karena Anda sendiri tidak yakin dengan apa yang Anda yakini, sehingga Anda gelisah. Kayak tadi kan, Sofiatul. Ayo, kamu nggak tahu nih. Ayo, kamu kan Trinitas kan? Kenapa kamu jadi bela orang Wanes? Kamu tahu nggak Trinitas itu apa? Dia bingung, emang kenapa kalau terus si anak Batak ini jadi Wanes? Masalahnya di mana, saudara? Salah nolong dong dia. Nah, kan? Anak Batak ini udah bilang, saya ini cuma nggak mau membidat-bidatkan. Saya Trinitas, saya tidak mau membidat-bidatkan. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Ya kan? Ya sudah, Mikana setan, ya penyembah setan. Nah, bingung lagi dia. Oh, Mikana bukan penyembah setan, tapi ajarannya salah. Lah, bedanya apa, saudara? Bedanya apa, saudara? Nah, itu ya, ketidakjujuran itu, saudara ya. Karena ada ketakutan. Kenapa orang-orang ini debat terus? Kalau orang yang mantap, kayak saya, saudara ya, kamu beda dengan saya, nggak apa-apa. Saya dengan Samuel, misalnya dengan Samuel Siaan, saya mantap, saudara. Atau Samuel debat dengan saya, dia kejang-kejang, saudara. Itu lupa malam-malam ya. Lupa ya, tapi saya nggak di-live-kan di YouTube, karena waktu itu Zoom private, kita lagi ngobrol-ngobrol. Ya, terus Samuel Siaan debat sama saya, saudara ya. Saya lupa ya, waktu itu debat tentang Elohim, atau tentang apa ya, saudara. Saya lupa ya. Ya, saya tunjukkan buktinya. Samuel, ya, tapi kita tetap baik-baik saja. Samuel beda dengan saya, ya. Kita deadlock, pokoknya malam itu kita deadlock. Saya mah nggak marah-marah, biasa aja, nggak apa-apa, saudara. Kenapa saya nggak marah-marah? Karena saya yakin dengan apa yang saya percaya, dengan apa yang sudah saya jalani, dengan apa yang saya pelajari, saya yakin. Saya mantap-mantap aja. Kalau kamu berbeda dengan saya tenang-tenang saja. Ya, kenapa kamu menghakimi, saudara? Karena kamu nggak yakin dengan dirimu. Sama seperti Kain. Ya, dihakimi, dia putuskan eksekusi adiknya kan, menghukum adiknya. Ya kan? Itu penghakiman dalam hatimu, karena kamu nggak yakin dengan dirimu sendiri. Coba kamu dalam posisinya dia. Mengapa? Harusnya kan kamu nanya, kenapa kamu begitu mantap? Orang-orang Islam sama saya, mengapa dia takut sama saya, orang Islam ini, saudara? Mengapa para penganut Islam ini yang di belakang saya, orang-orang Islam ini ngerasani saya, saudara ya? Tapi kenapa nggak ada yang berani masuk sini, saudara? Mereka kapok. Kapok, saudara. Oh, nanti kalau saya masuk ke tempatnya Paul, nanti Paulnya jadi makin terkenal. Nah, kenapa kalau saya makin terkenal? Kamu takut kalau saya terkenal? Ya kan? Takut. Karena ada ketidakkeyakinan dalam hati mereka. Jadi mereka nggak berani ngomong sama saya. Karena sudah banyak bukti, Yudi Mulyana, Ali Makrus, Agustan. Lewat semua ketemu saya, saudara ya. Lewat semua, katut semua, saudara. Makanya mereka takut, saudara. Kenapa orang-orang bidah-bidah Trinitas Oneness Unitarian ini pada nggak berani masuk sini? Padahal di belakang saya ngomonginnya si Frans Donald, si siapa itu, Sofiatul, Bom, wah banter, saudara. Karena mereka tidak yakin dengan apa yang mereka percaya. Kalau mereka yakin kan mereka masuk aja, daripada ngerasani di belakang saya kan, kenapa nggak masuk ini kayak yang di Zoom ini, yang di live chat di YouTube ini, yang ngoceh-ngoceh segala macam. Kenapa kalian nggak pada masuk ke sini? Ya kan? Tiap hari saya live, kenapa kalian nggak ngoceh-ngoceh? Ya kan? Yang mana nih? Tadi depan banyak sekali ya. Ngatain saya sesat apa segala macam. Kenapa kamu nggak ke saya? Kenapa kamu nggak masuk aja ke sini? Ya, nih.
dan Jack. Kenapa kamu nggak masuk aja sih Dan Jack ini ke sini? Ya kan? Daripada kamu ngoceh-ngoceh. Nah itu kebanyakan orang-orang itu ya, orang Islam, orang-orang ciri khas Anda bidah, ya Anda ngoceh-ngoceh tapi Anda nggak berani temuin sama yang Anda sebut bidah itu, saudara. Itu ciri khas dari orang yang salah yang suka menghakimi. Ya, makanya itulah fitnah. Ngoceh-ngoceh di belakang, ya kan? Begitu dihadapin mereka nggak berani, mereka cuma berani ngomong di belakang. Jadilah fitnah, ya kan? Fitnah itu kan terjadi begitu, ngomong di belakang, mereka menghakimi di belakang. Begitu dihadapin begitu, mereka nggak ada yang bisa melakukan pembelaan verbal. Nah, itulah namanya fitnah, itu yang namanya penghakiman, saudara. Lalu mereka keroyokan, rame-rame, judging, tanpa ada yang dihakimi itu nggak di situ. Ya, bahkan akhirnya setelah mereka sudah kuat, mereka baru tuh hakim itu orang sendirian tuh. Orang ini sendirian, lalu dihakimi karakter asasin, saudara ya. Itu yang terjadi begitu, ya. Ngeri ya, saudara ya. Wah, ini luar biasa nih ya. Tumbar Winarsi, wah sudah 17 bulan ya. Ada buku-buku, ada YouTube baru saudara ya. Kita ada YouTube baru, Anda rejoin member ya. Saya tunjukkan ya. Saya ada posting baru ya. Caranya begini, channel, lihat ya, ini langsung ke membership ya. Langsung di membership itu ya. Saya ada upload baru ya. Surga neraka, ya tentang apostolik, ya komunitas, single, apologetika, ya itu ada yang baru-baru ya. Itu ya caranya Anda masuk ke membership langsung dari channel langsung ke membership. Itu ada yang baru ya. Oke, lanjut ya. Mana? Oke, sebentar. Pak Mulia, terima kasih ya. Saya matikan dulu. Saya share screen. Gitu ya. Ini ya, tadi masuk ke ini, terus channel. Nah, terus di situ ada tulisan membership, saudara ya. Nah, itu ada video-video baru. Saya ada upload 6 video baru, saudara ya. Nah, itu tadi menghakimi. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati. Wah, JPZ ini. Ini JPZ juga di Eropa ya, JPZ 26 ya. Ini siapa nih ya? JPZ Naomi ini siapa ya? Wah, ini hari ini ada 15 orang ya, saudara ya. Oleh 15 orang luar biasa. Nah, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu, saudara. Kenapa cerita anjing, kenapa cerita babi, saudara? Apa itu barang yang kudus dan berharga? Barang yang kudus dan berharga tentu saja itu adalah firman Tuhan. Lalu kamu berikan kepada anjing, kepada babi. Ternyata orang ini memang nggak siap dengar firman Tuhan. Ya, kenapa dia mengoyak-oyak kamu? Cuma buat debat kusir doang akhirnya, saudara. Iya kan? Mereka membaca firman Tuhan, lalu buat debat kusir, saudara. Buat ruwet, saudara, buat berantem. Ya kan? Firman Tuhan yang seperti mutiara ini, rahasia yang terpendam ini, harta terpendam ini, diberikan kepada anjing, kepada babi, akhirnya cuma buat ribut tok, saudara. Ayatnya diperkosa, disodomi. Akibatnya tadi saling menghakimi, saling memaki satu sama lain, saling membinasakan. Kamu nggak usah berikan, kalau mereka nggak usah. Makanya kalau saya ketemu orang Islam, saya lihat baik, ya saya ikutin alurnya dia, saudara. Kita ngobrol-ngobrol. Begitu dia udah cari-cari, oh dia ini babi sama anjing, saya hajar, saudara. Ngapain saya kasih, saudara? Dan banyak orang nggak ngerti IQ gorila. Orang Kristennya juga IQ gorila, nggak ngerti yang saya lakukan. Langsung menghakimi saya. Nah itu balik lagi, saudara. Kamu kenapa nggak masuk? Kenapa kamu nggak nanya? Ya kan? Ya. Saatnya kita ngomong baik, saya ngomong baik. Tapi begitu saya tahu dia ini anjing dan babi, saya hantam terus. Ngapain saya kasih barang berharga saya kepada dia? Ajar terus, saudara.
Itu yang terjadi sama orang Trinitas Unitarian Oneness, ya. Dikasih ayat-ayat yang baik, ya, ayat diperkosa, disodomi. Lalu hidupmu masih dalam kubangan, hidupmu kembali kepada muntahmu. Anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali ke kubangan. Hidupmu tetap aja kacau. Makanya nggak berbuah. Ya kan? Nah, lihat, mintalah maka diberikan kepadamu, carilah kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu dibukakan. Setiap orang yang meminta menerima, orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini lagi cerita tentang bagaimana Anda meminta Roh Kudusnya, supaya Anda jangan kembali ke kubangan, supaya Anda jangan kembali ke muntahmu, saudara. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, minta apa sih? Minta Roh Kudus. Ini lagi cerita minta Roh Kudus, saudara. Supaya kamu meminta, supaya kamu jangan hidup di dalam kedagingan. Kamu harus dipimpin oleh Roh. Logosnya ini harus jadi rema. Tapi kan enggak, logosnya ini kan jadi kamu diperkosa, saudara. Kamu tidak meminta dengan sungguh-sungguh, kamu tidak mencari, kamu tidak mengetok. Enggak, saudara. Apakah dia meminta Roh Kudusnya? Enggak, saudara. Dia mau cari, minta benar. Mau minta benar, dia mau minta benar sendiri. Nah, tadi tentang penghakiman. Makanya dikasih tahu, saudara. Ya, segala sesuatu yang kau kendaki supaya orang perbuat kepadamu, ini juga ada dalam Talmud. Ya, perbuatlah demikian juga kepada mereka di dalam Talmud Sabat 31 ya, saudara ya. Kata Hillel ya, Hillel ini yang Hillel ngomong begini ya. Hillel itu hidupnya meninggal tahun 10. Ya, jadi Yesus usia 10 tahun, dia meninggal, Hillel ya. Artinya hidupnya sebelumnya Yesus. Dan Hillel ini adalah kakeknya Gamaliel. Gamaliel ini adalah gurunya Paulus. Ya, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalannya menuju ke kebinasaan. Banyak orang, ya tadi, balik lagi ya, dari menghakimi, memfitnah, dari dia memperlakukan temannya nggak baik, dari dia merasa dia benar sendiri, ya, dan dia berpikir bahwa pengetahuannya dia itu, wah, dia sudah ngerti semuanya. Dia lupa, saudara, bahwa apa intinya dari cerita Matius 7 ayat 12 ini apa, saudara? Kasihilah sesamamu. Dia lupa untuk mengasihi sesamanya. Dia cerita dia punya pengetahuan firman Tuhan yang banyak, tapi dia adalah anjing dan babi yang tukang ngoyak-ngoyak, yang tukang berantem. Dia tidak belajar kebenaran, dan dia tidak minta Roh Kudus untuk menuntun hidupnya. Minta, kata Tuhan Yesus. Kenapa kamu nggak minta Roh Kudus untuk memberi ketenangan padamu? Ya, makanya tadi ada, hidup dalam hadirat Tuhan, tapi tetap aja hidupnya begitu, nggak ada perubahan dalam hidupnya, meleset semua. Karena dia nggak dirubahkan oleh Roh Kudus. Dia ceritanya tentang Roh Kudus, dia khotbah tentang Roh Kudus, dia berbahasa Roh Kudus, tetapi dia tidak hidup oleh Roh Kudus, kan aneh. Ya, karena dia tadi firman Tuhannya bilang apa, kamu kelakuannya yang kamu praktekkan seperti apa, kamu perkosa, kamu sodomi, itu firman Tuhannya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju pada binasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya, sesaklah pintu dan sempitlah yang menuju pada kehidupan. Sedikit orang yang mendapatinya. Akulah pintu, katanya Tuhan Yesus. Apa itu pintu itu? Cinta. Kamu hanya bisa melalui cinta kasih, bukan melalui perdebatan teologis. Kamu itu selamat, kamu itu mengerti kebenaran kalau kamu punya cinta. Karena rema itu hanya bisa dihasilkan kalau kamu baca firman Tuhan. Kamu punya rema hanya gara-gara kamu punya cinta. Kalau enggak lewat, saudara, nggak bisa. Itu cuma jadi mutiara yang diberikan kepada anjing dan babi. Enggak ya, saudara? Nah, ini pengajaran sesat. Ya. Lalu orang-orang ini karena merasa pintar, penuh dengan firman Tuhan. Ya, inilah orang-orang agama, saudara. Dia terapkan ritual, simbol-simbol, dogma. Dia bikin itu semua dogma-dogma itu. Ya, lalu dia ngatain orang lain sesat, nabi palsu, bidah. Padahal sebenarnya dirinya sendirilah yang sesat, saudara. Dialah orang-orang yang datang menyamar sebagai domba. Buktinya apa, saudara? Ujungnya duit buat dia. Donasi.
Anda masih percaya sama sang debitur? Bikin yayasan tuh sang debitur tuh. Anda masih percaya? Keledai tidak datang, tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali, saudara. Dia sudah nipu kita, mau bikin panti asuhan, jadi panti janda. Ya kan? Ya kan, ini kan dia janji mau bikin panti asuhan. Sampai sekarang panti asuhannya nggak jadi-jadi, saudara. Anda masih percaya dia mau bikin gereja, bablas duitmu, saudara. Kecuali dia bertobat. Dia belum bertobat kok. Orang bertobat, masa Anda nggak percaya? Tapi dia nggak bertobat, nggak pernah ada kata bertobat. Nggak pernah ada kata maaf di mulutnya dia untuk semua dustanya dia nilai donasi. Bagaimana dengan di komunitas kita? Selalu transparan, donasi nggak ada masuk saya. Ya, kecuali kalau yang dari YouTube kolektor itu kan, tapi kan bukan donasi, saudara. Donasi ada lagi. Tiap bulan kita terima average 500 juta. Damar Kasih, Bumi Pagi, Galarua, Damaris. Average kita 500 juta. Apa rupiah masuk saya? Nggak ada, saudara. Adanya saya kirim ke mereka. Ya, yang ada sebaliknya saya kirim ke sana. Waspadalah. Lihat, saudara ya. Ini penting, saudara. Dari mana kamu tahu ini pengajaran benar apa enggak? Dari buahnya. Dari buahnya. Makanya disebut buah. Artinya Anda nggak bisa langsung menghakimi orang hari itu juga Anda nggak bisa ngomong. Sampai beberapa waktu kemudian Anda lihat buahnya. Baru Anda bisa komentar. Oh, ternyata kamu buahnya manis. Oh, ternyata setelah berbuah, saudara. Oh, ternyata kamu buahnya adalah penuh dengan duri, pahit, kepalsuan. Saya nggak bisa menghakimi sang debitur dulu. Sekarang saya sudah tahu, oh, buahmu ngapusi kabeh. Ya kan? Sekarang saya berani ngomong. Kalau dulu saya nggak berani ngomong, tunggu. Saya foodin dulu, saya nggak berani ngomong. Sekarang saya berani ngomong, udah kelihatan buahnya. Dari buah, setelah lama, kita baru tahu buahnya. Bagaimana dengan Anda dengan saya? Terserah Anda. Ya kan? Anda boleh menilai, sama seperti saya menilai orang, Anda juga berhak menilai saya juga nggak urusan. Tetapi kalau saya selalu apa, saudara? Buah. Selalu buah, saudara ya. Penting ya buah, saudara ya. Buahnya, dari buahnya kamu tahu, saudara. Dari buahnya kamu tahu itu pengajarannya dia. Itu agama-agama dari buahnya. Buahnya Islam apa, saudara? Kehancuran. Buahnya Trinitas apa, saudara? Buahnya Unitarian apa? Buahnya Oneness apa? Kita lihat. Apakah dia berbuah karena dia Trinitas? Apakah dia berbuah karena Oneness? Enggak. Coba orang-orang yang banyak buahnya Mother Teresa, apakah dia urusan dengan Trinitas? Malah dia sempat mau digagalkan kesantaannya gara-gara dia tidak mau melakukan, dia tidak peduli dengan ritual-ritual lagi. Level udah tinggi, saudara, Mother Teresa. Ya makanya dia mau dibatalkan kesantaannya, mau ditentang ya waktu itu. Tapi sekarang sudah dilantik ya jadi santa. Saya setuju Mother Teresa adalah seorang santa, saudara. Dari buahnya. Apakah ada pendeta karismatik yang seperti Mother Teresa hidupnya? Enggak ada. Semuanya hidup mewah semua, hedonisme, saudara. Pendeta karismatik. Benar nggak? Makanya saya kemudian, saya quit dari gereja karismatik. Karena buahnya nggak ada gereja karismatik. Hampir tidak ada. Saya belum pernah melihat ada buah di gereja karismatik, saudara. Rata-rata hedonisme semua. Makanya saya quit. Ya, saya quit, saudara ya. Beneran. Karena buahnya hampir nggak ada. Trinitas, Oneness. Buahnya mana, saudara? Apakah ada yang seperti Mother Teresa? Jangankan seperti saya dulu deh. Bikinlah buah yang seperti saya lakukan. Ceker babi, teriak-teriak. Oh, dulu kan saya yang pertama kali diakonia. Padahal kita udah mulai dulu ya, Pak Charles ya. Oke lah, sekarang anggaplah dia yang mulai dulu. Sekarang dia ada bikin apa? Kenapa kamu berhenti? Kenapa sekarang nggak disupport sama saya terus kamu berhenti? Kenapa kita masih jalan? Ya sekarang kita selama beberapa minggu kita off ya, karena diaken banyak yang nggak ikut embun pagi. Saya juga keberatan, saudara ya, ikut embun pagi dulu. Kita bikin acara lain, tempat lain ya. Kita mau bikin di Surabaya tanggal 22 sampai 23 Agustus ya. Kita stop semua kegiatan aktivitas diakonia yang memberi makan di jalan.
Karena saya berharap diaken-diaken masuk kemari, saudara, ikut embun pagi dan ikut koinonia. Ternyata enggak, saudara. Kita diaken ada ratusan, saudara. Ya, hanya beberapa ekor saja yang masuk ke dalam komunitas. Terus ngapain, saudara, saya bilang. Gimana? Kamu kenal saya, bahkan mau nampak muka aja nggak berani, saudara. Mau ketemu saya aja takut, saudara. Ya, kalau gitu jangan. Kamu saja malu mengakui saya, kamu takut sama saya lah, kamu takut untuk terlibat dalam kegiatannya saya lah. Kenapa kamu ada di situ? Ya jangan. Jangan ya, kita singkirkan aja, jangan. Nanti jangan sampai nanti kayak kejadian itu karyawannya Zaitun itu ya, Al Zaitun. Wah, dulu mah rajin di situ, begitu udah Al Zaitunnya si Panji Gumilang udah dipojokin begitu, mereka semua pada bangun semua, wah pada maki-maki Panji Gumilang. Jangan sampai terjadi begitu, karyawan-karyawan barisan sakit hati begitu, saudara ya. Oh, sudah terjadi kan? Siapa itu? Ria, yang di mana itu temannya Pak Putih itu ya, yang masuk channelnya si Julius itu. Siapa lagi itu? Orang Batak itu yang mukanya, yang hidungnya kayak knalpot itu ya, yang kayak knalpot racing gitu ya hidungnya itu ya. Siapa lagi itu? Terus saya lupa namanya, Jack. Nah, Jack itu ya. Nah, ceker babi termasuk salah satunya ya. Saya juga nggak ngerti saya salah apa sama ceker babi. Kenapa dia jadi begitu ya? Siapa lagi? Kapal oleng. Kenapa baru ngomong di belakang? Ya kan? Nah, mungkin nggak ada yang berani, saudara. Saya telepon nggak diangkat. Kapal oleng rumahnya dekat saya, kotanya. Kenapa dia nggak mau ketemu sama saya pemberesan? Ya kan? Kalau saya nggak tahu rumah dia tahu rumah saya nggak tahu rumah dia, masalahnya ya. Jadi gimana saya mau sana? Telepon saya sudah diblok sama dia juga. Ya kan? Ini JPZ dari Eropa ya. Moga-moga bisa ketemu saya sama JPZ ya, saudara ya. Ya, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Jadi itu, saudara ya, dari buahnya. Makanya saya selalu tanya, kamu buahnya apa? Bukan saya lagi pamer. Memang kita harus cari buahnya. Kamu mau tahu ternyata Suwana Junitarian, enggak urusan. Yang penting buahnya, saudara. Buah apa, saudara? Buah karakter dan buah jiwa-jiwa. Buah roh, Galatia 5, ayat 22-23. Dan buah jiwa-jiwa. Kalau di kita jelas, ya kita puluhan orang baptis orang di dalam nama Yesus Kristus. Bukan di dalam nama Nabi ke-26, bukan di dalam nama Damar Kasih Damaris, bukan di dalam nama si Gundul Peang. Di dalam nama Yesus Kristus kita membaptis. Dan kita ajari mereka mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakoni, yang kita ajari lagi. Bukan diajari Trinitas Oneness Unitarian, nggak ada urusannya. Ya, berapa banyak Sofiatul sama bom-bom berbuah. Ngatain saya pengecut segala macam kabur. Si DPO ini buahnya luar biasa. DPO luar biasa coba. Ya kan? Pernah nggak Bombon nemuin itu para mualaf-mualaf itu? Nggak berani lah dia nemuin ustadz-ustadz kopi darat. Kalau saya sudah tak temuin semua, saudara ya. Zaman saya di Indonesia, sudah kita temuin, saudara. Nggak main-main, saudara ya. Ini selalu bolak-balik saya tunjukkan ya. Mana nih? Privat. Inggris. Ya, saya tunjukkan ke Anda ya. Ini kenapa ya? Ini bukan pamer, saudara. Supaya Anda ngerti saya betapa seriusnya saya ya. Kita nggak main-main, saudara ya. Mana nih? Oh ini ya. Wah, beraninya nguar-nguar, berani enggak datang di Indonesia. Wah, bukan jangan di Indonesia. Sarangnya mualaf aja udah saya samperin, saudara. Ya. Menahem Ali saya tantang debat, saudara. Nggak berani dia sama saya. Dia ngerti ya ilmu saya kasih buku saya nih, baca. Kita debat buku ini. Nggak berani dia, saudara. Mau debat apa deh sama saya Menahem Ali? Nggak berani, udah saya samperin tuh, saudara. Menahem Ali itu baju merah tuh ya. Yudi Mulyana saya samperin, saudara ya. Yudi Mulyana marah ya, saya datengin rumahnya ya. Tapi akhirnya nangis, telepon saya nangis-nangis, saudara ya. Pertamanya ngamuk-ngamuk mau bunuh saya, mau apain saya. Nangis-nangis, ya dibaptis juga akhirnya ya. Agustan juga sama, akhirnya nangis-nangis telepon saya juga, Agustan.
Katanya mau penggal saya, dia malam-malam telepon saya tanggal 17 apa ya? 17 apa ya waktu itu saya lupa ya. Waktu itu pernah saya tunjukkan lah pokoknya ya. Nangis-nangis juga Agustan telepon saya. Ali Makrus juga sama saudara ya. Galaknya minta ampun waktu dia di AWF dia debat-debat itu kan. Ketemu saya yang nangis-nangis kita baptis saudara. Dengan Edi Prayitno yang belum kena saudara ya. Kita doakan Edi Prayitno bertobat ya. Sebelum terlambat Edi Prayitno bertobatlah. Kita lihat saudara. Saya mah nggak. Bom berani nggak ketemu begini ya? Waduh, mana punya titik ya. Sofiatul berani nggak ketemu begini ya sama mereka? Nggak berani lah, Sofiatul nggak punya titik. Iya nih Abdul Paroto, Pak Paul berani ke markas Kadrun. Ya beranilah, kenapa enggak, paling mati kok. Iya, Sofiatul memang nggak punya titik. Kemarin katanya Nabi ke-27, Sofiatul punya titik kok. Hush, emang kamu pernah lihat? Pernah bahwa ngapusi kamu? Saya nggak tanggung jawab. Saya nggak tanggung jawab kamu ya. Kamu menyebar fitnah kamu. Bilang Sofiatul punya titik. Aduh, nampak muka aja nggak berani kok. Saya tak samperin sudah ke sarangnya mualaf, saudara ya. Yudi Mulia itu tak samperin ke rumahnya, saudara. Makanya saya tahu anaknya ada yang Down syndrome. Ya, makanya saya tahu. Anda tahu, nggak ada yang tahu kan? Yudi Mulyana anaknya Down syndrome kan? Nggak ada yang tahu. Saya tahu karena saya pernah ke rumahnya. Saya pernah ke rumahnya. Marah Yudi Mulyana lihat masih gini ya. Waktu ketemu saya masih begini tangannya ya, saudara ya. 2017 bulan Oktober. Ya, udah tersamperin Edi Prayitno itu, udah saya foto bareng. Wah, orang-orang AWF itu ya, orang mualaf itu pada misu-misu. Kafir harbi, wah ini Edi Prayitno ini harus diragukan nih keislamannya lah, bla 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 bla. Wah, geger saudara. Wah, harusnya begini, harusnya kita penggal kepalanya begini. Wah, langsung heboh saudara. Saya datengin itu ya, saya datengin. Wah, ke sarangnya langsung nih. Itu namanya, satunya namanya, saya lupa namanya ya, Gus siapa nih ya. Sugi Nur apa siapa ya? Bukan ya, saya lupa nama orang ini tengah ya. Gus namanya Sugi Nur apa siapa yang tengah ini saya lupa ya, saudara ya. Tuh ini yang Hans Indrayana, kalau ini saya masih ingat Hans Indrayana, dia guru SMA, saudara ya. Ali Makrus saya baptis, saudara ya. Jangan ngomong saya pengecut. Udah saya samperin, bom berani nggak begini? Sofiatul berani nggak begini? Nama muka aja nggak berani. Bukan pamer, saya lagi tunjukkan ya. Saya itu nggak cuma ngoceh doang, saya lakukan. Nanti Anda lihat nanti ya. Nah, Anda jangan masuk dalam tipuan agama. Bagaimana caranya Anda supaya terhindar dari tipuan agama? Anda harus, kepalanya harus sehat. Lihat buahnya. Anda nggak suka dengan buahnya saya, jangan di sini. Anda nanti keracunan saya. Kalau Anda suka dengan buahnya saya, tetaplah di sini. Nah, buahnya. Kamu mau suka? Nggak semua orang suka durian, saudara. Nggak semua orang suka salak, nggak semua orang suka mangga. Ya, ada yang buah yang pahit, pare misalnya kan. Nggak semua orang suka pare. Dari buahnya kita tahu pengajarannya. Kamu suka nggak buahnya? Makanlah itu. Buah beracun kamu makan ya karepmu, saudara ya. Kalau Anda mau suka buah yang beracun, kalau saya mah suka buah yang baik, yang mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia. Ya, kalau Anda suka buahnya pendeta-pendeta pakai Ferrari ya terserah, bonggan karepmu. Kalau saya mah nggak seneng pendeta pakai Ferrari, saya seneng pendeta yang sederhana tapi banyak berdiakonia. Contohnya Pak Yahya Silas ya di GPPS Lawi itu dulu ya. Oh, itu orang luar biasa, orang kaya, tapi tiap minggu dia bagi sembako di gerejanya buat jemaatnya itu, saudara. Ngantri di belakang selalu. Saya lupa ya seminggu sekali atau bulan sekali, tapi gerejanya sederhana, bolong, saudara. Tapi kalau dia tumpang tangan orang, udah mati aja bangkit, saudara. Serius ya, kenapa nggak terkenal? Dia nggak ada YouTube, dan dia bukan orang yang suka publikasi. Ya, tapi kalau Anda tanya di GPP Surabaya, siapakah Yahya Silas? Wah, orang semua bilang, wah itu orang luar biasa, manusia setengah dewa itu. Yahya Silas itu, saudara. Saya nyantrik sama beliau 6 tahun. Sampai kelas 1.
SMA kelas 6 tahun ya saudara ya, 5 tahun lebih saudara, hampir 6 tahun. SMP kelas 1 akhirnya kan sampai SMA. Saya nyantik sama beliau tiap malam saudara ya, jalan ke desa-desa penginjilan. Saya bawa gitar, kalau nggak saya main bawa Casio kecil tuh ya, sama bawa gitar. Ya nyanyinya ya begitu saya jreng nadanya di C, dia nyanyinya di C++ saudara. Suaranya fals. Ya mumet saya nyanyi, itu nggak apa-apa, nyanyi aja terus dihajar terus. Dia tumpang tangan, orang sembuh saudara. Orang sakit apa aja ditumpangi tangan sembuh saudara. Hidupnya diakonia. Dia pakai mobil kemana-mana, pakai Persi. Dia orang kaya loh saudara ya. Ya, dia kemana-mana pakai apa? Mobil trungtung itu loh, Jetstar. Pakai Jetstar mobil trungtung. Pernah nabrak ayam barang numpuk. Saya masih ingat nabrak ayam ya, nabrak ayam gara-gara ngebut telat, janjian mau ketemu orang pelayanan telat, nabrak ayam saudara ya Allah. Aduh, alami saudara, itu hamba Tuhan yang luar biasa, sederhana, humble-nya luar biasa ya. Tuhan waktu itu saya nggak ngerti, tapi hari ini saya tengok ke belakang, aduh Tuhan Yesus, ini luar biasa sekali Om Silas ini. Saya baru tahu nih hamba Tuhan yang inilah hamba Tuhan yang harus saya teladanin. Bukannya pendeta gila betul, saudara, yang idealisme ini ya, saudara ya. Ini pendeta yang Silas, saya ya Silas, nggak terkenal ya. Orang kena tetanus sudah masuk kamar gelap, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh, saudara. Usianya tambah 15 tahun, saudara ya. Orang kena cancer, dokter bilang mati. Doain sembuh, saudara. Dikasih uang dia si Silasnya. Malam-malam kita datang, sudah sembuh, sudah Pak, wah terima kasih, wah dikasih duit saudara ya. Kasih duit ya terima dong, diterima. Terus kita besuk orang kena hepatitis saudara. Silas sudah bilang sama saya, ini mati nih orangnya nih. Ini didoain loh ya, kita enggak tahu. Katanya Tuhan berkehendak lain. Dia bisa tahu loh, tapi tetap didoain. Lalu, enggak saudara, bukan itu cerita yang lain lagi ya, itu cerita yang lain lagi. Itu didoain, lalu sembuh, yang level ini sembuh. Tapi ini orang miskin sekali. Lalu sama Om Silas dikasih uang. Uang yang tadi dari si tante tadi, yang suaminya sembuh dari kanker, dikasihkan kepada si orang yang kena hepatitis ini, karena dia lagi tidur, didoain, orangnya masih tidur, uangnya dikasihkan ke istrinya, saudara. Dia cuma ngambil 10.000 buat beli bensin. Saya masih ingat sekali itu ya. Saya tahu itu kira-kira mungkin kalau itu ya, kira-kira 5 juta kali dia ngasih. Zaman itu, tahun 90, saudara. Tahun 90 itu, saudara. Kurang lebih 5 juta, tahun 90, saudara. Ya, dia cuma ngambil 10.000, saudara, buat beli bensin. Lalu yang sisanya dikasihkan, ini buat berobat, kalau perlu bawa ke rumah sakit. Terus malam itu kita doain, besoknya sembuh, saudara. Orangnya sembuh didoain, gak jadi ke rumah sakit. Hepatitis perutnya udah gede. Sembuh, saudara, coba. Dibawa ke dokter, sembuh, coba. Nah, katanya dokter udah sembuh, udah didoain. Udah didoain. Nah itu saudara ya, itu buah, dan saya suka menikmati buah yang itu daripada buahnya pendeta gila betul yang pakai Ferrari atau pakai Alphard atau suka ya punya villa di Bali. Saudara tahu ya yang saya maksud ya. Semoga saudara paham yang saya maksud, saudara. Dari buahnya kamu tahu, saudara. Jangan mau tertipu dengan agama Athanasius itu ya. Ya ribut begitu rupa tentang Trinitas sampai saling penuh kebencian, saudara. Anda suka dengan buah itu, saudara, kebencian Athanasius sama si Arius sama si satu lagi siapa itu? Bukan Tertullian, si Sabellius. Anda suka? Oh, saya mah nggak suka, saudara ya. Kalau kita bisa kumpul bareng-bareng, kenapa kita kudu bertengkar sih, saudara? Mereka itu kan rebutan kedudukan di mata kaisar. Ya kan? Apakah mereka tulus? Enggak, saudara. Mereka mengharapkan kedudukan, saudara. Ya. Beda dengan pengajaran Apostolic Father ya. Sebelum tahun 300 namanya Apostolic Father. Setelah tahun 300 namanya Bapak Gereja. Aduh, saya emang nggak suka pengajaran Bapak Gereja, saudara. Ya. Itu terjadi, saudara ya. Jadi jangan ngomong saya, pengecut, berani berkuar-kuar di luar. Saya dari di Indonesia, sudah saya samperin satu-satu, sudah saya baptis. Ada beberapa yang
Ustadz-ustadz yang saya baptis ada beberapa lagi ya saudara ya. Nah itu saudara ya. Sofia tuh berani nggak lakukan begini? Bom berani nggak? Nggak berani lah saudara. Balik lagi. Jadi dari buahnya, Anda jangan sampai tertipu dengan gemerlapnya gereja, hadirat Tuhan. Jangan, hati-hati saudara, kamu sesat nanti. Masuk neraka bareng-bareng sama pendeta gila betul saudara. Ada 3 hal yang bikin Anda masuk neraka. 1, Anda tidak mempercayai Yesus sebagai Tuanmu, Kuriosmu, Adonaimu. Bukan sebagai Allahmu ya. Sebagai Allahmu itu urusan nanti. Yang penting kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuanmu, Adonaimu, Rob, dan Juru Selamatmu. Selesai kamu masuk neraka. 2, kamu tidak mengampuni. Ya, Matius 6. Ya, kalau kamu tidak mengampuni. Lihat ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu, alias Anda masuk neraka, auto neraka. Ya. Tadi yang pertama tadi ayatnya dalam Yohanes 3, saudara ya. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Bukan mempercayai Yesus sebagai Allah, nggak perlu saudara. Tetapi Anda harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhanmu, saudara. Roma 10 ayat 9. Sebab jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Lord, Tuhan, Kurios, Adonai, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Telah, bukan nanti. Ya, makanya orang Islam nggak selamat. Karena dia tidak percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Maka kamu akan diselamatkan. Syaratnya ini coba kita buka dalam The Net Bible, saudara ya, ayat 9 tadi. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord. Ya, kita buka apakah Lord or Lord, the Greek construction along with the quotation. Ya, the Lord. Nah, kemudian inilah sebabnya saya berkata bahwa Yesus adalah Yehova ya, saudara ya. Karena ini adalah kutipan. Nanti kalau Anda melihat di ayat selanjutnya, ini dari kutipan Yoel 2 ayat 32 di ayat 13. Tetapi ya, dia stand alone, saudara. Percaya bahwa Yesus adalah Kurios. Itu penting. Tuhan dari segala hidupmu. Tuhan dari pikiranmu, Tuhan dari hatimu, Tuhan dari tubuhmu, dari hartamu, Tuhan dari keluargamu. Dia majikan kita. Ya. Dan percaya mengaku dengan mulut, percaya di hati. Ya. Bahwa God raised, ya, past tense, ya, bukan future, past tense. Raise him from the dead, you will be saved. Kamu akan selamat. Ya. Jadi, 1, kalau kamu tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhanmu dan Juru Selamatmu, kamu masuk neraka. 2, kalau kamu tidak mengampuni, kamu masuk neraka. 3, kamu masuk neraka kalau apa, saudara? Matius 25, saudara. Ini saya ulang-ulang terus ya. Matius 25 ayat 42 sampai 46, saudara, Anda baca. Ya. Ayat 46. Mulai dari mana? Ayat 40. Maka ia akan menjawab mereka, mulai dari ayat, supaya cepat ya, 44 ya. 44. Lalu mereka pun menjawab ya, Tuhan, Kurios, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kalau Anda tidak diakonia, masuk neraka. Hanya 3 hal ini. Bukan Trinitas Oneness Unitarian. Kamu boleh Unitarian. Kamu boleh Trinitas.
kamu boleh wanes. Kamu tidak melakukan ketiga yang tadi saya sebut ngomong. Masuk neraka, saudara. Kelar hidupmu. You, me, and, katanya Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Hati-hati dengan tipuan agama. Lihat, saudara, kita lihat yang terakhir ya. Lihat ya. Jadi yang sesat yang mana, saudara? Yang sesat adalah yang tidak berbuah. Atau yang buahnya beda. Buahnya bukan cinta, buahnya kebencian. Anda tahu rasanya kayak tadi ya. Ayo kamu orang wanas. Kamu kenapa belain Mikana? Ayo kembaliin duitnya. Nah, itu dari buahnya kamu tahu, saudara. Itu buahnya buah busuk itu, saudara. Siapa yang mau, saudara? Harusnya dulu kamu nanyain dulu sebelum ngasih ke si anak Batak. Kamu wanas apa Trinitas? Harusnya ditanyain dulu. Ya jangan sudah begini, udah kejadian begini, Anda baru teriak-teriak. Namanya Anda buahnya busuk. Bukan setiap orang yang bersuruh padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan ya, kurios, Adonai, masuk kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku di surga. Anda berdoa di dalam nama apa? Allah Yesus, Bapa Yesus, atau Tuhan Yesus? Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Karena nama Bapaknya Bapak siapa? Anda harus punya brand. Yesus Kristus di dalam nama. In the name of the Lord Jesus Christ. Tuhan Yesus Kristus. Ya. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Ya. Kamu boleh bernubuat, boleh mengusir setan, kamu boleh bikin banyak mujizat, kamu boleh, kamu hebat, Trinitas Wanes Unitarian, kamu jago debat, apalagi kamu jago Islamologi. Sorry ya, saya di Indonesia saya ngajar Islamologi ya, saya ngajar di STT, saya ngajar Islamologi. Tapi sorry, saya tidak sedang memberitakan Islam, saudara ya. Makanya saya debat, saya malas kutip-kutip Al-Quran. Karena tidak ada kuasa. Saya debat 2 jam, ya. Saya hanya punya waktu 2 jam buat ngomong firman Tuhan sebanyak-banyaknya kepada dia. Kenapa saya jadi ngomongin Quran? Kan tolol, saudara. Orang tolol. Lalu berusaha membenarkan Yesus dari ayat-ayat Al-Quran. Ini orang lebih tolol lagi, saudara. Itulah tipuan agama. Anda lagi cari kejar setoran. Anda mau pinter-pinteran. Ya. Dan kiranya orang terus kagum ya sama orang begini ya. Tolol lagi, saudara. Ditanya Alkitabnya pelentot-pelentot, ayatnya bilang apa, terbang kemana-mana, waduh diperkosa, disodomi, saudara, ayatnya. Orang Islamnya cuma ketawa terbawa. Adakah yang dimenangkan? Enggak ada lah. Coba kalau di sini, berapa banyak ini? Salah satunya Siliwangi itu. Yang percaya kepada Yesus melalui YouTube ini, salah satu Siliwangi. Sekarang Siliwangi sudah masuk kelas apostolik, saudara. Sebentar lagi nanti ngajar juga. Udah berapa tahun Siliwangi? 3 tahun kalau nggak salah ikut kita. Sebentar lagi dia mengajar, udah selesai kelas apostolik, udah malah dikasih tugas ngajar. Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang padamu, pada mereka, dan berkata kepada orang Trinitas, Wanes Unitarian, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripada kamu, sekalian pembuat kejahatan. Siapa pembuat kejahatan, saudara? Siapa pembuat kejahatan, saudara, tadi? Balik lagi ya, saudara ya. Matius 25. Ya. Mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Ya. Tapi orang benar. Ya, saudara ya. Orang yang tidak melakukan kehendak, apa kehendak Bapa? Ya. Kita lihat Yohanes 6 ayat 40. Jangan dikarang-karang, saudara ya. Kalau saya ngomong mas semua ayat ke ayat, saudara. Yohanes 6 ayat 40. Mana tadi? Sebab inilah kehendak. Apakah kehendak Bapa? Inilah kehendak Bapa. Setiap orang yang melihat anak, percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Supaya aku membangkitkannya. Bagaimana supaya orang melihat anak, saudara? Anda memberitakan Injil. Supaya orang melihat anak, kamu harus memberitakan Injil. Wah, saya berbuih-buih berdebat sama orang Islam, menang debat, ya kita habisin itu ya orang Islam, Al-Qur'annya kita habisin semua. Kritik sumber, kritik sejarah, ya kritik teks hajar semua, rata habis, saudara.
Terus apakah orang Islam ini melihat Yesus setelah Anda hebat dalam Al-Quranmu, saudara? Nggak ada lah. Dia akan melihat Yesus dalam hidupmu kalau kamu melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kasihmu yang luar biasa. Ketika kita melihat Agustan kentutin Alkitab, kita kumpulin donasi buat dia. Kamu melihat Yesus nggak di situ? Agustan membunuh saya, tak bunuh kamu, tak penggal darah halal darahmu. Dan kita tunjukkan apa yang Yesus ajarkan. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Berkatilah musuhmu. Kasih makan bila dia lapar. Kita lakukan itu, kita kumpulin buat Agustan, saudara. Katanya Agustan halal darah saya. Padahal kalau ketemu belum tentu dia menang kelahi lawan saya, saudara. Ya, tetapi kita doakanlah musuhmu, kata Tuhan Yesus. Agustan nangis, oh Paula, anjing gereja jahat. Kita doakan. Ya saudara. Bukannya malah dikutukin, mati, wah itu diazab sama Roh Kudus, diazab sama Tuhan Yesus. Ya Yesus edan kok. Yesus sama saya mah beda sama Yesusmu. Yesus semua geblek tukang azab orang. Yesus saya mah nggak begitu. Yesus saya mah baik, saudara. Ya. Kamu harus menghadirkan Yesus sebagai orang itu. Bukannya kamu habisin rata Al-Qur'annya dia. Ya nggak apa-apa. Itu juga nggak apa-apa. Orang-orang Islam juga kita habisin Al-Qur'annya. Memang Al-Qur'annya nggak usah. Kita nggak usah hina-hina mereka. Mereka sudah hina, saudara. Dengan mereka mengawini anak kecil itu sudah hina nabinya. Anda mau hina apa lagi? Masih kurang. Nah, Anda cuma ngomong nabinya mengawini anak kecil aja itu sudah hina. Nabinya ngawini mantunya sendiri saja sudah hina. Nabinya nidurin pembantunya di kasur istrinya saja sudah hina. Anda mau hina apa lagi? Anda mau kurang apa lagi? Hinaan apa lagi yang harus mereka terima, saudara? Kita tidak usah menghina mereka. Mereka sudah terhinakan oleh kelakuan nabinya sendiri. Sekarang giliran Anda memberitakan Yesus kepada mereka. Dengan hidupmu, dengan tindakan, karena kamu nggak bisa, oh aku cinta Yesus, aku percaya Yesus, bacotmu doang, saudara, cinta Yesus, percaya Yesus. Buktinya apa kamu cinta Yesus? Buktinya apa? Oh nyatanya, Sopiatul bom dalam tekanan berani memberitakan Injil, gundulmu peyang, berani nggak sih Sopiatul sama bom kayak begini, saudara? Nggak berani, nggak punya titik, saudara. Berani nggak Deki nggak ada sebegini? Berani nggak Muri Wali begini, saudara? Nyamperin langsung. Ya berani dalam forum. Ada jaminan keamanan. Berani nggak datang satu-satu begini? Deki nggak ada, berani nggak? Dia datang sama FP aja terkencing-kencing dia, saudara ya. Terus dihapusin semua videonya. Samperin, saudara ya. Samperin, jangan ngomong enggak, saudara. Saya samperin. Ali Makro saya baptis, Yudi Mulyana akhirnya dibaptis, dia nangis telepon saya ya. Siapa lagi saudara kemarin, Agustan juga, saya samperin. Sempat saya kan nggak bisa ketemu Hani Kristian, waktu itu dirahasiakan nomornya. Sama si Edi, sampai-sampai Yudi Mulyana nggak mau kasih. Baru setelah dia dibaptis, baru dia kasih nomornya Hani Kristian. Nah, yang paling penting, buahmu itu apa? Dan bagaimana kamu mempresentasikan Yesus Kristus dalam hidupmu. Dalam setiap kesempatan, usahakan kamu bisa menghadirkan Yesus buat sesamamu, buat musuh-musuhmu. Wah, buat musuh, buat istrimu saja kamu tidak menghadirkan Yesus, kamu tabokin terus istrimu, saudara. Suamimu, kamu hina-hina, kamu kelekin terus. Ya kan? Anakmu, Anda munafik. Di rumahmu saja kamu tidak menghadirkan Yesus kok. Hati-hati, saudara. Itu tipuan agama. Orang karismatik ya, wah di gereja, haleluya, laba. Istrinya, suaminya sampai enak ngeliat istrinya kilaba-laba, saudara. Kelakuannya badek, iya kan? Nggak bisa menghargai suaminya. Enak suamimu, saudara. Istrimu enak, saudara, ngeliat kamu. Hadirkan, mertuamu enak ngeliat kamu tidur, molor, nggak kerja, saudara. Nanti begitu udah jamnya kebakti, oh si kana bara. Mertuamu enak pengen gembalang pakai sandal, saudara. Saya pernah suatu ketika dalam komunitas ya karismatik ya, dalam sebuah
Gitu ya, kita rame-rame mahasiswa tinggal situ orang pelayan-pelayan Tuhan ya. Saya pikir kan ini holy saudara ya, suasananya suci. Beng, tugasmu saiki ngumbahi piring. Nah, kita kan tugas gantian nyuci piring saudara ya. Beng, itu tugasmu ngumbahi piring. Tambah keras ya saudara ya. Beng, wis awan iki, beng, pada ngelih, beng. Wih, karapa maka sama orang ini dibalang pintunya, saudara ya. Pakai sandal, kubrak, karena kan tuh rumahnya papan semua, saudara. Dia rupanya kaget. Kita ketawa semua, saudara ya. Enak saudara ngelihatnya, oh si karapa kundulmu peyang, tugasmu sekarang nyuci piring. Mau si karapa-rapa, mau si kurupu-rupu, mau si lalalalala, nggak urusan, ngumbai piring kamu sekarang. Sampai tega-teganya orang ini bilang sama kita ya, junior, kami kan junior, saya kan baru masuk kuliah angkatan pertama ya, tahun pertama. Kamu tolong ya cucikan pakaianku ya, aku ada pelayanan. Ini penting demi jiwa-jiwa yang terhilang. Bangsat juga ini orang saudara ya. Musik, parah. Hati-hati ya, kamu sih bara nama-nama suamimu raba-raba bini orang saudara. Kalau hidup tidak benar. Ya, kamu suami-suami yang suka sih bara-bara, lama-lama binimu diraba-raba orang kalau kamu tidak benar saudara hidupnya. Hati-hati saudara. Ya, hati-hati saudara, saya nggak main-main ya. Serius saudara, hati-hati. Oke, Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Sebentar, ini Bu Vivin masih di sini nggak nih Bu Vivin ini? Oh sebentar, terakhir dulu saudara, kasih ayat terakhir ya. Ini tuh akhirnya saudara ya. Ini saudara paling penting saudara. Paling penting apa saudara? Paling penting saudara. Matius 7 saudara ya, paling penting ini. Tadi ayatnya ketinggalan terakhir. Matius 7. Setiap orang yang mendengar logosnya Tuhan Yesus melakukan. Tidak cuma kocok, saya penuh cinta, saya trinitas. Begitu tadi satunya nyelonong si Rudi anak Batak. Mana duitku balikin? Kamu tahu gak itu duitnya trinitas? Bangsat lo. Kurang ngajar saudara. Setiap orang yang mendengar logos dan melakukannya. Kalau kamu sudah memberi dengan tangan kanan, tangan kirimu jangan nagih, saudara. Ya kasih saja, ya ternyata dia wanes, ya sudah, gimana lagi. Kamu tidak ikhlas. Kita nolong Apollonius dan Wawan, dia Katolik, saudara. Beda iman, beda hakikat tadi ya dengan kita. Ya, kita tolong saja. Ada yang protes, ternyata dia tidak pernah ke gereja. Ya karena karismatik nggak apa-apa, dia nggak mau karismatik kok, dia maunya Katolik kok. Terus kalau dia Katolik kenapa? Terus kita nggak tolong. Kan dia percaya Tuhan Yesus kan? Nah, itu ya saudara ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kenapa kenapa iman saya teguh? Karena saya bangun di atas batu. Logos saya lakukan, logos bukan cuma bacot doang, saudara. Istri saya kenapa teguh nggak tinggalin saya, saudara? Kenapa istri saya nggak tinggalin saya? Dia dengar firman Tuhan, dia lakukan, dia percaya, dia lakukan. Tetapi setiap orang yang mendengar logosnya Tuhan Yesus, tapi tidak melakukannya, bacot doang, ia sama dengan orang bodoh, ya mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, rubuhlah rumah itu, hebatlah kerusakannya. Anda lihat ya, kenapa banyak orang-orang apologet lalu murtad, lalu hidupnya kacau, ya. Nggak yang wanes, nggak yang trinitas, sami mawon. Karena dia mendengar firman Tuhan, dia tahu, tapi dia tidak melakukannya. Bacot doang. Ya. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.